Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan hasil dari proyek kami, yaitu membuat sebuah flyer. Kami mengambil tema, yaitu mencegah intoleransi di dalam keberagaman. Pembuatan proyek ini dibuat dengan memilih dalam bentuk flyer, bertujuan membuat para pembaca yang akan melihat flyer ini dapat mendapatkan informasi lebih cepat dibanding bentuk seperti video. Kami akan merangkum informasi agar lebih efisien dibaca dan juga dalam bentuk flyer dapat dibagikan lebih mudah ke berbagai media sosial. Dengan begitu, target pembaca akan semakin banyak yang melihat dan memperoleh informasi. Topik yang kami bahas dalam proyek ini adalah cara-cara untuk mencegah terjadinya kasus intoleransi. Fokus kami adalah menginformasikan kepada pembaca untuk mengedukasi bagaimana meminimalisir disintegrasi karena intoleransi di dalam masyarakat. Topik ini menarik dibahas dan dibuat rangkuman karena intoleransi terus terjadi di dalam kehidupan sehari-hari dan melahirkan konflik laten yang membuat keadaan dalam masyarakat semakin disharmonis. Nah, seperti kita lihat bersama di dalam flyer, terdapat beberapa rumah ibadah dari berbagai agama. Kami akan menjelaskannya secara ringkas. Di dalam gambar pertama merupakan rumah ibadah umat agama Katolik, yaitu Gereja Katedral yang berada di Jakarta. Kemudian di gambar kedua merupakan rumah ibadah umat agama Buddha, yaitu Wihara Satya Dharma yang ada di Bali. Kemudian yang ketiga adalah rumah ibadah umat agama Hindu, yaitu Pura Ulundanu Beratan. Kemudian di gambar keempat ialah rumah ibadah umat agama Konghucu, yaitu Klenteng Liong Hokbyo yang ada di Magelang. Kemudian di gambar kelima adalah rumah ibadah umat agama Islam, yaitu Masjid Raya Medan. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, kami akan menjelaskan pengertian dari toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai perbedaan pendapat dan sudut pandang tanpa memaksakan kehendak pribadi. Teman-teman, perlu kita ketahui ketika kita menumbuhkan sikap toleransi, maka akan banyak dampak positif yang kita dapatkan. Di sini, kami akan menjelaskan 4 dampak positif dari sikap toleransi. Yang pertama ialah dapat mewujudkan perdamaian, yang kedua mempererat persaudaraan, yang ketiga lingkungan damai dan tentram, kemudian yang keempat meningkatkan jiwa nasionalisme. Tetapi ketika kita tidak bisa menumbuhkan sikap toleransi, atau muncul sikap intoleransi di dalam diri kita, maka akan ada banyak dampak negatif yang kita dapatkan. Yang pertama ialah perpecahan di dalam masyarakat, yang kedua munculnya paham etnosentrisme, yang ketiga adanya sikap merasa paling benar, kemudian yang keempat adanya terjadi kemunduran suatu bangsa. Intoleransi tidak lahir begitu saja. Ada banyak faktor yang membuat intoleransi dapat terjadi. Di sini kami akan menjelaskan 4 faktor terjadinya intoleransi. Yang pertama, pandangan keagamaan sekretarian. Yang kedua, populisme agama. Yang ketiga, politisi yang memanfaatkan agama. Yang keempat, pendirian rumah ibadah yang dilarang atas dasar agama. Intoleransi dapat terjadi karena adanya konflik ataupun pertentangan di dalam masyarakat. Berikut akan kami jelaskan secara singkat pemicu terjadinya konflik. Yang pertama, perbedaan dalam memahami ajaran secara tekstual. Yang kedua, aksi-aksi penolakan terhadap pendirian rumah ibadah. Yang ketiga, perbedaan adat istiadat. Perlu kita ketahui, pembentukan sikap intoleransi pada setiap individu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor itu ialah faktor pengalaman pribadi, faktor kebudayaan, faktor pendidikan, dan faktor media massa. Selanjutnya adalah kasus-kasus intoleransi yang pernah terjadi di Indonesia. Ada 5 kasus intoleransi yang akan kami jelaskan di sini. Yang pertama, kasus penyerangan kelenteng di Kediri. Terjadi kerusakan kelenteng di tepi Sungai Berantas karena terdapat penyerangan dengan pelemparan batu di setiap jendela kaca kelenteng. Kasus yang kedua ialah gereja di Samarinda dilempar bom Molotov, di mana seorang pria meledakkan bom rakitan di halaman gereja yang mengakibatkan seorang balita usia 2 tahun meninggal dunia, serta 3 anak lain mengalami luka-luka. Aksi teror ini dilakukan oleh simpatisan ISIS. Kasus intoleransi yang ketiga ialah penyerangan gereja Santo Litwina di Kota Sleman.
Aksi penyerangan rumah ibadah Jemaat Gereja Santo Lidwina, Kota Sleman, Yogyakarta, oleh seorang pemuda menyebabkan 5 orang luka termasuk pastor. Kasus intoleransi yang keempat ialah pastor gereja Medan nyaris menjadi korban bom bunuh diri. Pelaku berinisial IH berpura-pura menjadi jemaat gereja Katolik Santo Yosef Medan. Ia mendekati pastor dengan membawa sebilah pisau dan bom rakitan di dalam tas. Polisi menemukan surat yang mirip dengan bendera ISIS. Kemudian yang terakhir, kasus intoleransi ialah kebaktian di Sabuga, Bandung dibubarkan oleh Ormas Islam. Organisasi Keagamaan Pembela Ahlus Sunnah atau yang biasa disebut dengan PAS menggelar unjuk rasa menolak digelarnya kegiatan kebaktian di Gedung Sabuga, Bandung. Selanjutnya, kami akan menjelaskan sedikit beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah adanya sikap intoleransi. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah adanya sikap intoleransi ialah: yang pertama, kita harus menghormati dan mengakui hak setiap orang. Yang kedua, kita harus menghormati keyakinan orang lain. Yang ketiga, saling merangkul satu sama lain antar masyarakat. Yang keempat, adanya pendidikan toleransi yang diajarkan kepada masyarakat dalam kehidupan sosial. Dan yang kelima ialah tidak menanggapi orang-orang yang menyebarkan segala bentuk kebencian terhadap suatu golongan. Teman-teman, ketika kita sudah mengerti dan paham akan toleransi, akan ada banyak manfaat yang kita rasakan ketika kita bisa menumbuhkan sikap toleransi. Manfaat yang didapat dari toleransi ialah: 1. Kita dapat mewujudkan kerukunan di tempat yang menjunjung toleransi. Yang kedua, kita menciptakan lingkungan yang damai dan tentram. Yang ketiga, kita dapat mempererat tali persaudaraan antar sesama. Yang keempat, kita dapat menghindari konflik dan perpecahan. Yang kelima, kita dapat menghindari sikap diskriminasi yang menjadi penyebab intoleran. Dan yang keenam, dapat meningkatkan jiwa nasionalisme. Maka dari itu teman-teman, marilah kita untuk menumbuhkan sikap toleran terhadap perbedaan, sikap saling menghargai, sikap saling menghormati hak setiap orang, sikap untuk menghargai keyakinan dan pendapat seseorang. Karena pada dasarnya, toleransi sangatlah penting untuk keutuhan bangsa kita sendiri. Terima kasih.